Lalu poin yang ketiga, saya bahas tentang ini. Abraham adalah nabi. Nah, kenapa kok ini jadi hal yang menarik? Gitu ya, kita coba kupas. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ini firman Tuhan ke Abimelek. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup, tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi Tuhan bilang bahwa Abraham ini nabi. Kenapa ini menarik? Karena bagi orang Yahudi, Abraham ini bukan nabi sebenarnya. Tapi patriark atau bapak bangsa. Yang ini punya status itu di atasnya nabi. Lebih tinggi daripada nabi. Abraham, Ishak, Yakub itu bapak bangsa yang statusnya lebih tinggi daripada nabi. Ya, karena dia tidak seperti nabi-nabi yang lain. Contoh misal nih, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Aku nih Musa waktu dia ngomong ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi konteks nabi di orang Yahudi adalah seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Dia dapat firman Tuhan, dia sampaikan ke umat Israel. Dia dapat firman Tuhan, dia sampaikan ke Raja Israel. Dia dapat teguran dari Tuhan, dia sampaikan ke para imam. Nah, kira-kira begitu. Musa kan melakukan itu. Yeremia, Yehezkiel, Samuel, Elia, Elisa, Obadja, Amos, Hosea, dan lain sebagainya macamnya. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, sedangkan Abraham enggak. Abraham tidak menyampaikan firman Tuhan ini. Ishak dan Yakub juga tidak menyampaikan firman Tuhan ini. Gitu. Beda dengan nabi-nabi, urutan nabi para nabi orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi, Abraham lebih bukan ke nabi, tapi bapak bangsa. Nah, maka pertanyaannya, posisi kenabian Abraham ini seperti apa? Kalau bukan seperti para nabi yang biasanya, yaitu menyampaikan firman Tuhan, posisinya seperti apa? Nah, dalam Jerome Bible Commentary dikatakan apa? Abraham disebut nabi dalam arti apa? Orang yang bersyafaat bagi orang lain. Itulah letak kenabian Abraham. Ya kan, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Itu letak kenabian Abraham di sana. Jadi konteks Tuhan bilang Abraham ini nabi dalam konteks dia yang akan berdoa untuk engkau. Seperti dia berdoa untuk Lot, Sodom dan Gomora. Di Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 16 sampai seterusnya. Jadi Tuhan pun berkaca pada doa syafaat Abraham ke Sodom dan Gomora. Gitu. Maka Tuhan sarankan untuk Abimelek, hei Abimelek, yuk minta doa nih dari Abraham. Karena doanya manjur loh, kayak waktu dia berdoa atas Sodom. Berdoa untuk menyelamatkan Lot manjur. Seandainya ada 50 orang, Tuhan apakah engkau akan menyelamatkan kami? Tolong selamatkan ya Tuhan. Ya, litani Abraham ya, waktu minggu lalu kita bahas ya. Seandainya ada 45 orang, apakah engkau akan menyelamatkan? Selamatkan ya Tuhan. Seandainya ada 40 orang, apakah engkau akan menyelamatkan kami? Tolong selamatkan ya Tuhan. Ini doa litani Abraham. Minggu lalu kita bahas ya. Jadi bukan seperti para nabi, Musa, Samuel, Nathan, Yesaya, Yeskel, Yeremia, dan lain-lain yang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Ini. Kita baca dulu KGK 783 ya. Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi, dan raja. Ya, ini jabatan Mesias bagi orang Yahudi 3 ya. Ini sudah saya bahas, sudah pernah saya bahas. Imam, nabi, dan raja. Seluruh umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar darinya. Jadi jelas, kita sebagai orang Kristen dipanggil sebagai apa? Imam, nabi, dan raja. Ini panggilan besar. Imam, nabi, dan raja. Nah, saya nggak akan bahas tentang imam dan raja ya. Next time nanti saya akan bahas tentang panggilan kita sebagai imam dan raja. Tapi panggilan kita sebagai nabi apa? 2 hal. Menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan yang kedua apa? Bersyafaat bagi orang lain. Jadi kita bisa menjalankan tugas kenabian kita
adalah dengan apa? Bersyafaat atau mendoakan orang lain. Ya kan mungkin dari antara kita masih ada beberapa dari teman-teman Bapak Ibu yang merasa mungkin, waduh aku nggak bisa menyampaikan firman Tuhan gitu mungkin ya. Waduh aku nggak berani menyampaikan kebenaran gitu ya. Oke lah, sekalipun saya tidak 100% membenarkan, tapi dalam konteks ini, nah ada salah satu tugas yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Bersyafaat atau mendoakan orang lain. Nah itu ya, itu tentang Abraham adalah nabi. Tapi saya tidak berhenti di sini, ya. Seperti janji saya minggu lalu, saya akan menjelaskan doa para kudus, ya. Dari mana dasarnya? Dari sini. Ya, Haydock ini, George Leo Haydock ini luar biasa, ini seorang apologet Katolik nih. Lihatlah, terkadang Allah akan mengabulkan permintaan orang-orang kudusnya. Bahkan yang seharusnya akan ia tolak seperti Abimelek atau teman-teman Ayub. Harusnya Abimelek ini mengalami kutukan Tuhan. Tapi karena karena doa Abraham nggak jadi. Nah, kira-kira begitu ya. Bukankah ini dorongan yang cukup bagi kita untuk meminta bantuan dari doa orang-orang kudusnya? Dan bagaimana seseorang begitu bodoh untuk menganggap ini sebagai mendewakan mereka dan menyembah mereka sebagai berhala? Wah, ini kata-kata Haydock itu keras memang karena dia apologet. Ya. Jadi ini ya kan ya seperti Abimelek yang minta doa ke Abraham. Ya begitu juga kita minta doa para orang kudus. Maka saya akan sedikit bahas tentang doa syafaat para kudus. Ya. Dan seringkali kita ditujukan pertanyaan ini. Kenapa kok kalian minta doa dari orang mati, kan begitu? Seringkali kita dituduhkan ini sama sekte lain gitu ya. Kenapa kok kalian tuh orang Katolik minta doa dari orang mati? Bukannya itu sia-sia, kan mereka sudah mati. Nah, ini kita bahas. Kita bahas pelan-pelan. Ya, saya akan pertama sampaikan dasar kitab sucinya. Saya akan sampaikan dasar kitab sucinya. Pertama ini. Jawab Yesus, ini Yohanes 11, 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Wah. Jadi pernyataan pertama apa? Orang kudus di surga tidak mati, tapi hidup selama-lamanya di surga. Jadi kalau kita ditanya lagi, kenapa kalian minta doa dari orang mati? Loh, siapa yang minta doa dari orang mati? Kita tuh minta doa dari orang yang hidup. Bukan cuma hidup di dunia, hidup di surga selama-lamanya. Gitu ya, itu jawabannya ya. Jadi jawaban pertama adalah, para kudus nih hidup di surga selama-lamanya. Tidak mati. Ingat, kita tidak minta doa dari orang mati. Tapi kita minta doa dari orang yang hidup selama-lamanya di surga. Karena jelas, para kudus finish strong. Para kudus tetap menjaga imannya sampai matinya. Mungkin dia disiksa, mungkin dia diapakan, tapi dia tetap menjaga imannya sampai matinya. Jadi sekali lagi kita bukan minta doa dari orang mati, tapi kita minta doa dari orang yang hidup selama-lamanya di surga. Kitab suci lagi. Oh ini ya, para kudus di surga tidak mati, tapi hidup selama-lamanya. Kita bukan mohon doa dari orang mati, tapi kita mohon doa dari orang yang hidup di surga. Dari kitab suci yang lain, kita baca Wahyu 5, 7-8. Lalu datanglah anak domba itu, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Berarti ini kira-kira di surga. Gitu ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak-anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Oh, jadi di surga ini Mbak pakai kemenyan loh ya. Makanya kita gereja Katolik pakai kemenyan. Gitu ya. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi jelas ini katakan orang kudus di surga itu berdoa. Gitu ya.
bukan pesta. Enggak, bukan. Bukan kita apalagi bercinta dengan 9 bidadari, enggak. Tapi jelas berdoa mereka. Gitu ya. Ayat lagi yang lain. Wahyu 8 ayat 1 dan 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyap di sorga. Wah, ini meneguhkan lagi bahwa ini di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Oh ya, pedupaan lagi, kemenyan lagi ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya. Bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ini meneguhkan lagi orang kudus di surga berdoa. Bukan pesta. Gitu ya, tapi berdoa. Ini jelas. Dasar kitab sucinya jelas. Orang kudus di surga hidup selama-lamanya dan orang kudus di surga berdoa. Lihat lagi, dasar tradisi suci. Saya kutip dari Santo Clemens dari Alexandria. Ini orang yang hidup tahun 150 sampai 215. Ini masih dekat sekali dengan zaman para rasul. Gitu ya, nggak sejauh kita, nggak sejauh tahun 1500-an, enggak. Ini masih tahun 150 sampai 215. Dengan cara ini, ia seorang Kristen sejati melalui murni dalam doa, ia juga berdoa dalam kumpulan para malaikat sebagai seorang berat di tingkatan malaikat, dan ia tak pernah beranjak dari perlindungan mereka. Meskipun ia berdoa sendirian, ia telah berada di dalam paduan suara para kudus yang berdiri dengannya dalam doa. Jadi kita bisa berdoa bersama-sama para kudus. Dan ini diteguhkan oleh Santo Origen, Santo Cyprianus dari Kartago, Santo Efraim dari Syria, Santo Basilius Agung, Santo Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nasianza, Yohanes Chrysostomus, Hieronymus, Agustinus dari Hippo. Bayangin sekarang para bapak gereja kuno, para bapak gereja perdana saja menyatakan hal ini. Maka siapa kita yang berani menolak hal ini? Rasul Yohanes dalam surat Wahyu, dalam kitab Wahyu juga menyatakan hal ini. Yesus sendiri menyatakan orang kudus itu hidup selama-lamanya di surga. Maka siapa kita yang berani menolak dan mempertanyakan hal ini? Ini sepertinya nampak ya bahwa paham ini dipegang teguh sama gereja timur ya, Efraim dari Syria, Basilius Agung, Gregorius dari Nisa, Yohanes Chrysostomus, Hieronymus ya. Dan ini diwarisi oleh gereja Katolik. Sayang, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik sampai saat ini. Luar biasa ya. Itu. Jadi kita tidak sembarangan mewarisi iman. Dan ya kan? Dan saya tampilkan magisterium gerejanya. Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 956. Doa syafaat para kudus. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia, dan dengan pelbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan, karena Tuhan, bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa. Bukan pengantara kita kepada Bapa, enggak. Pengantara kita di hadirat Bapa. Sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia. Melalui pengantara tunggal antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Ya, jadi para orang kudus itu bukan pengantara kita dengan Allah. Pengantara kita dengan Allah cuma satu, Kristus Yesus, jelas itu ya. Para orang kudus itu sebenarnya posisinya apa? Berdoa bersama kita. Jadi sebenarnya kita, kalau boleh tepatnya, kita bukan berdoa kepada orang kudus, enggak. Lebih tepatnya apa? Kita berdoa bersama orang kudus. Dengan cara kita minta didoakan.
Ya sama kayak kita minta doa sama ibu gitu loh. Bu, saya mau minta doain Bu ya besok mau ujian. Nah, kan begitu kira-kira kan. Kan saya bukan berdoa ke ibu saya, tapi saya minta didoain supaya kita nanti berdoa bersama-sama, kan begitu. Ibu, ya wong ibu yang hidup di dunia aja kita minta doain. Apalagi orang kudus yang hidup di sorga, kan begitu. Demikian kelemahan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Nah, nanti ini ada urusannya dengan indulgensi, tapi nggak akan saya bahas lah. Itu agak sedikit rumit indulgensi itu. Next time. Ya, ini perkataan Santo Dominikus. Jangan menangis. Sesudah saya mati, saya akan lebih berguna bagi kamu dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Wah, ini luar biasa. Ini pernyataan luar biasa dari Dominikus dalam sakaratul maut kepada sesama saudara serikat. Dan ini perkataan Teresia dari anak Yesus. Saya akan mengisi kehidupan saya di surga dengan melakukan yang baik di dunia. Ya, jadi ini saya tampilkan 3 pilar gereja ada semua di sini nih. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Yang semua mendukung hal yang sama bahwa orang kudus di surga itu berdoa. Jadi mulai sekarang bagi kita mungkin yang belum meminta doa dari para orang kudus di surga, kita minta. Bunda Maria tolong doakan aku. Ya kayak, Bu, Mbok, aku jaluk doa, Mbok, gitu ya. Bu, saya minta doanya bisa mengujian. Ya sama, Bunda Maria tolong doakan aku. Aku bisa mengujian. Santo Albertus Magnus tolong doakan aku bisa mengujian. Santo Yohanes Chrysostomus tolong doakan aku bisa mengujian. Ya kira-kira sama. Dan ini praktikal sekali menurut saya. Jadi kemarin kita sudah tahu kita bisa minta bantuan dari malaikat Tuhan, dan sekarang kita tahu bahwa kita bisa minta doa dari para kudus. Nah, maka dari ini kita belajar 2 hal. Dari poin Abraham adalah nabi ini. Pertama, ada seperti Abraham, kita dapat melaksanakan salah satu tugas kenabian kita, yaitu dengan bersyafaat atau mendoakan orang lain. Dan seperti Abraham yang berdoa bagi Abimelek, begitu juga orang kudus yang hidup di sorga mendoakan kita. Nah, paling cuma 3 poin ini aja ya. Saya review sedikit. Pertama, pernyataan Abraham yang mengatakan fakta untuk menghindari risiko dibunuh. Lalu ketika kita bahas tentang Abimelek, ya kan, kenapa Abimelek bisa terpikat dengan Sarah, apa maksudnya, dan ternyata Tuhan membukakan kandungan yang sudah ditutup di dalam kerajaan itu ya, seperti yang dialami Sarah beberapa kali atau bahkan sering kali. Tuhan berbicara atau mengingatkan kita tidak secara langsung tapi melalui kejadian sekitar kita. Dan poin yang ketiga, Abraham adalah nabi. Seperti Abraham, kita dapat melaksanakan salah satu tugas kenabian kita, mendoakan kita. Nah, itu 3 poin dari saya. Nah, dari